Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Setiaji, NPM A1H021029. Hari ini saya akan mengajari tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Hakikat manusia. Definisi hakikat manusia, pandangan hakikat manusia, unsur hakikat, sifat hakikat, dan kedudukan hakikat dimensi manusia, implementasi dalam pendidikan. Hakikat pendidikan, definisi pendidikan, pengertian hakikat pendidikan, dan asumsi dasar hakikat pendidikan. Definisi hakikat. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tindak laku intelektual dan sosial. Pandangan hakikat manusia. Pandangan tentang hakikat manusia adalah dari filsafat antropologi manusia yang merupakan karya Tuhan yang paling sempurna, istimewa. Dimensi hakikat manusia, unsur hakikat jasmani dan rohani, sifat hakikat, sifat individu dan sifat sosial, kedudukan hakikat sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk pribadi. Unsur hakikat dan rohani dipandang dari unsur jasmani manusia sebagai makhluk biologis yang perlu kebutuhan primer, makanan ataupun dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut secara benar, manusia harus didikan pria. Proses pendidikan dipandang dari unsur rohani. Di dalamnya ada potensial spiritual, di mana di dalamnya ada potensial cipta, sasa, dan kasta. Itu tersebut tersifat kemampuan manusia untuk tumbuh dan berkembang secara mental, spiritual, sehingga menguasai intek dan mengenal Tuhan. Manusia adalah makhluk yang dapat dididik cipta. Adalah potensi manusia untuk mengetahui rahasia segala hal yang ada dalam pengalamannya, yang meliputi pengalaman lahir dan batin. Sifat manusia, sifat individu dan sosial, dan sebagai makhluk individu merupakan pribadi yang punya nilai makna, perlu dilindungi haknya dan dibantu perkembangannya. Sebagai makhluk sosial memiliki potensi untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain agar menjadi manusia utuh. Untuk mencapai dua hal tersebut, manusia membutuhkan orang lain. Kedudukan hakikat manusia. Kedudukan sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi sebagai makhluk Tuhan. Dalam diri manusia memiliki potensi keagamaan, yaitu dorongan untuk mengabdi kepada dan memasuki kekuasaan yang lebih tinggi. Kecenderungan ini menuntut adanya pengaruh dari orang dewasa, pendidik pada anak peserta didik agar potensi ini tumbuh secara baik dan benar sebagai makhluk pribadi. Dimensi manusia. Dimensi individualitas memungkinkan seseorang mengembangkan semua potensi secara optimal, seperti bakat, minat, dan kemampuan fisik yang lain. Dimensi sosialitas menuntut orang berinteraksi, bergaul, bekerja sama. Dimensi kesusilaan. Moralitas memberikan corak moral dalam mengembangkan dimensi pertama. Kedua, dimensi keagamaan. Religiusitas, manusia menghubungkan diri dengan Tuhan sehingga muncul perilaku sikap yang memberikan corak kualitas. Implementasi dalam pendidikan. Anak memerlukan perlindungan dan perawatan. Sebagai masa persiapan pendidikan, kemampuan pendidikan teratas diperlukan, dan transmisi budaya diperlakukan. Internalisasi budaya. Anak dapat menerima bantuan yang tertuju pada dapat belajar. Setiap individual adalah unik sehingga terjadi saling mempengaruhi. Definisi pendidikan. Secara antropologis, kata pendidikan berasal dari kata educare, Latin, membesarkan, yang terkait dengan educare, menunjukkan apa yang ada di dalam, menguatkan potensi, dan pendidikan memimpin. Seseorang ahli bernama Webster mendefinisikan pendidikan sebagai proses pendidikan atau mengajar. Pendidikan lebih jauh diartikan sebagai mengembangkan pengetahuan, keterampilan, atau karakter.
Pengertian hakikat pendidikan. Menurut pandangan pakar Indonesia, hakikat pendidikan itu dapat dikategorikan dalam dua pendapat, yaitu pendekatan epistemologis dan pendekatan arkeologi atau malfisik. Di dalam pendidikan epitomis yang menjadi masalah merupakan akar atau kerangka ilmu pendidikan sebagai ilmu. Pendekatan tersebut mencapai makna pendidikan sebagai ilmu yang memiliki objek yang akan merupakan dasar analisis, akan membangun ilmu pengetahuan yang disebut sebagai ilmu pendidikan. Terakhir, asumsi dasar hakikat pendidikan yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidikan. Beberapa asumsi dasar yang berkenaan dengan hakikat pendidikan tersebut dinyatakan oleh Raka Joni sebagai berikut. Pendidikan merupakan proses interaksi manusia. Pendidikan merupakan usaha menyiapkan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Pendidikan meningkat kualitas kehidupan pribadi masyarakat. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu, pengetahuan, dan teknologi bagi penentukan manusia seutuhnya. Sekian dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.